Sallallahu Alaihi Wasallam, juga persaudaraan ukhuwah Islamiyah. Saya akan memulai hari ini dengan sedikit menceritakan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tanya kepada teman-teman sekalian, apa yang akan teman-teman lakukan seandainya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat ini berdiri di hadapan teman-teman sekalian? Apa yang akan teman-teman katakan? Apa yang akan teman-teman lakukan seandainya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdiri di hadapan teman-teman sekalian? Apakah teman-teman akan berkata, "Ya Rasul, aku merindukan engkau wahai Rasul. Ya Rasul, aku berusaha untuk mengikutimu ya Rasul. Ya Rasul, aku berusaha mengikuti kata-katamu, mengikuti perbuatanmu. Ya Rasul, sekarang umatmu ya Rasul saling bertikai satu sama lain. Ya Rasul, sekarang umatmu saling berpecah satu sama lain." Atau apa teman-teman sekalian? Maka sejenak kita kembali mengulang bagaimana Rasulullah SAW berjuang untuk agama ini sampai kita mengenal Islam dan kita diberikan nikmat iman dan Islam berkat Rasulullah dan para sahabatnya. Sejenak di malam hari ini bukan hiruk pikuk, bukan bahagia, tawa dan lupa dengan agama ini. Saya ingin mengingatkan teman-teman sekalian sebelum kita bersama-sama mendengarkan sabia ganti untuk kembali mengingat siapa kita sesungguhnya. Kita umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ingat sejenak tentang perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 12 Rabiul Awal di tahun gajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad bin Abdullah lahir ke muka bumi ini menjadi seorang yatim. Ayahnya meninggal dunia pada saat ibunya Aminah mengandung. Kemudian ia diasuh oleh ibunya dan kemudian pada sebuah perjalanan Rasulullah SAW dibawa ibunya untuk berziarah ke makam ayahnya di sebuah tempat bernama Abwa. Sang ibu pun meninggal dunia. Begitulah teman-teman sekalian, lalu Rasulullah SAW diasuh secara bergantian oleh kakeknya sampai berusia 8 tahun dan kemudian diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam besar menjadi seorang yatim piatu. Abu Thalib orang yang sangat-sangat miskin teman-teman sekalian, namun sangat-sangat mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejak kecil Muhammad menjadi seorang penggembala, menjadi seorang pedagang, belajar bagaimana caranya berdagang, membawa dagangan. Di usia remaja beliau dikenali dengan gelar Al-Amin, orang yang terpercaya, yang kata-katanya dipercaya, yang perbuatannya disenangi, dicintai oleh semua orang, akhlak yang sangat-sangat dikagumi oleh semua orang. Maka menjelang usia 25 tahun, seorang wanita bernama Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha tertarik dengan seorang laki-laki yang bergelar Al-Amin ini. Maka beliau mempercayakan dagangannya untuk dibawa ke negeri Syam oleh sang pemuda bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membawa perdagangan Khadijah dan untung berlipat-lipat, dan semua pembeli senang dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena beliau orang yang sangat jujur luar biasa. Jatuh hatilah seorang wanita yang kaya raya, mulia, banyak digemari, disenangi, dicintai oleh laki-laki, yang digelari wanita suci. Berlomba-lomba orang ingin sekali menjadi suaminya, namun Khadijah tidak tertarik kepada mereka. Tapi Khadijah radhiyallahu anha tertarik dengan seorang laki-laki muda berusia 25 tahun, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini pun mendapat kabar dari sahabat Siti Khadijah namanya Nafisah. Nafisah menceritakan bagaimana perasaan Siti Khadijah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu belum jadi Rasulullah. Lalu singkat cerita, Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun datang bersama keluarganya untuk meminang Siti Khadijah. Sebuah pernikahan yang bahagia teman-teman sekalian, sakinah, mawaddah, warahmah, dikaruniai anak-anak, 6 orang anak yang lucu-lucu, yang saleh-salihah. Semua kehidupan baik sampai tiba-tiba menjelang Muhammad SAW berusia 40 tahun, beliau sering menyendiri ke sebuah gua bernama Gua Hiro.
di Jabal Nur. Beliau mendaki ke atas dan beliau bersendirian dengan Tuhannya, dan beliau memandang Mekah dari atas gunung. Beliau memikirkan apa yang terjadi dengan orang-orang Arab ini sesungguhnya. Kenapa mereka berlaku sangat zalim? Kenapa mereka membunuh bayi perempuan hidup-hidup? Kenapa perempuan tidak ada harganya sama sekali? Kenapa terjadi perbudakan di mana-mana? Apa yang terjadi sesungguhnya? Maka di suatu malam datanglah seorang laki-laki yang mendekapnya dengan sangat erat dan menyebutnya dengan kata Iqra, baca, Iqra, baca, Iqra, baca. Beliau katakan, saya tak bisa membaca. Tapi laki-laki itu terus mendekat untuk meminta Muhammad bin Abdullah membaca. Yang akhirnya pada hari itu turunlah surah Al-Alaq. Muhammad bin Abdullah resmi menjadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul sangat ketakutan luar biasa, teman-teman sekalian, pulang dalam keadaan menggigil, dalam keadaan ketakutan. Dan sang istri yang baik hati ini tidak bertanya dari mana, kenapa, apa yang terjadi. Hanya saja Rasulullah SAW minta diselimuti. Dalam keadaan tenang barulah beliau bercerita apa yang terjadi sesungguhnya. Maka sang istri yang luar biasa ini pun pada akhirnya menghibur hati suaminya dengan mengatakan, engkau orang baik, tak mungkin Allah menyanyiakanmu. Engkau orang yang membantu banyak orang. Engkau orang yang senantiasa menyambung tali silaturahim. Engkau peduli dengan orang-orang miskin. Maka Khadijah pun membawa Rasulullah SAW menuju ke pamannya atau ke sepupunya, yakni Waraqah bin Naufal. Dan Waraqah bin Naufal, seorang pendeta Nasrani pada saat itu, bercerita kepada Nabi Muhammad SAW bahwa namamu, ciri-cirimu, apa yang terjadi padamu telah disebutkan oleh kitabku sebelumnya, dan engkau adalah Nabi terakhir. Dan dimulailah pada saat itu perjuangan yang luar biasa, teman-teman sekalian. 13 tahun lamanya berdakwah di negeri Mekah, teman-teman sekalian. Apakah perjuangan dakwah itu mulus begitu saja? Tidak. Rasulullah SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Siapa wanita pertama kali masuk Islam? Khadijah. Laki-laki dewasa pertama kali masuk Islam, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Anak laki-laki pertama kali masuk Islam, Ali bin Abi Thalib. Dan lewat Abu Bakar banyak sahabat-sahabat lain yang memasuki agama Allah Subhanahu wa taala. Lalu mulailah terjadi banyak penyiksaan demi penyiksaan agar Islam bisa sampai kepada kita di hari ini. Sebutlah Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, seorang budak yang dengan keimanannya yang sangat kokoh mengatakan ahad, ahad, ahad. Betapa beliau mencintai Allah Subhanahu wa taala. Atau ingatlah perjuangan Sumayyah, seorang syuhada pertama, teman-teman sekalian, yang pada saat itu harus ditusuk dari kemaluan sampai menuju ke lehernya hanya mempertahankan kalimat la ilaha illallah. Begitulah. Banyak sekali teman-teman para sahabat yang mengalami penyiksaan demi penyiksaan. Beberapa sahabat pada akhirnya berhijrah menuju ke Habasyah karena begitu banyak penderitaan yang mereka alami pada saat itu. Rasulullah SAW dan para sahabatnya bahkan harus diboykot di tahun 7 kenabian sampai 10 kenabian, diisolir agar tidak bergaul dengan orang-orang Mekah, agar tidak mendapatkan makanan, dilarang melakukan jual beli. Orang-orang kafir Quraisy dilarang menolong orang-orang Islam pada saat itu. Pada saat itu orang-orang Muslim, orang-orang Islam hanya memakan dedaunan saja, kehidupan yang sangat menyedihkan, bahkan banyak dari mereka yang jatuh sakit. Kemudian di tahun 10 kenabian, pemboikotan itu selesai, maka masuk lagi fase kesedihan berikutnya dari Rasulullah SAW. Istri tercintanya meninggal dunia, pamannya meninggal dunia. Yang selama ini membantu perjuangan dakwahnya adalah pamannya Abu Thalib. Yang selama ini menyejukkan hatinya, membangkitkan semangatnya di rumah adalah Khadijah radhiyallahu anha. Dan kedua-duanya pergi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin menjadi-jadilah orang-orang kafir Quraisy dalam melakukan penyiksaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul merasa di Mekah sudah tidak bisa lagi, terlalu banyak penyiksaan, terlalu banyak hal-hal menyedihkan. Beliau berusaha untuk berdakwah keluar Mekah, yakni ke negeri Taif. Beliau berjalan selama 3 hari 3 malam menuju ke negeri Taif, meminta pertolongan pada orang-orang Taif dan juga menyebarkan agama ini, teman-teman sekalian. Lalu apa yang didapat di negeri Taif? Anak kecil, orang-orang dewasa, pemuda-pemudi, semua keluar dari rumah, melemparkan Rasulullah SAW dengan batu, mengatakan Rasulullah SAW sebagai orang yang gila, orang yang berdusta, orang yang suka membuat onar. Dan tubuh Rasulullah SAW, kakinya Rasulullah SAW bersimbah dengan darah, teman-teman sekalian. Dakwah tak diterima.
Rasul kemudian keluar dari negeri Taif dan mengadukan keluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemana lagi ya Allah? Aku ini hendak Engkau serahkan ya Allah. Apakah Rasul membalas kejahatan orang-orang Taif ketika malaikat Jibril mengatakan, doa saja ya Rasul, Engkau angkat tangan, maka malaikat penjaga gunung akan menghancurkan orang-orang Taif karena berbuat kurang ajar kepadamu. Apakah Rasul melakukan hal tersebut? Tidak. Rasul berharap mereka orang-orang yang tidak tahu. Saya berharap agar kelak ada anak keturunan mereka yang nantinya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Rasul. Lalu Allah Subhanahu wa taala menghibur hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan peristiwa Isra Mi'raj, teman-teman sekalian. Di mana dalam peristiwa Mi'raj Rasul bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha dan Allah memberikan perintah salat. Salat adalah penghibur hati untuk orang-orang yang sedang bersedih, yang sedang kosong hatinya, yang sedang hampa, yang sedang gundah gulana. Salat adalah hiburan untuk kita semua. Salat adalah istirahat kita dari hiruk pikuk dunia, teman-teman sekalian. Perjuangan dakwah kembali dilanjutkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan menuju ke Yathrib, ke kota Madinah. Apa yang terjadi pada saat itu? Di tahun ke-12 kenabian, di tahun ke-13 kenabian, ada yang dinamakan dengan Bai'at Aqabah yang pertama dan kedua. Beberapa orang dari Yathrib atau Madinah datang untuk bertemu dengan Rasul, melakukan bai'at atas jasa dari salah seorang sahabat bernama Mus'ab bin Umar yang telah menyebarkan Islam terlebih dahulu ke kota Yathrib Madinah. Sehingga orang-orang di Yathrib walaupun belum bertemu dengan Rasul, mereka beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam masa hijrah, teman-teman sekalian, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tidur di rumahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengkorbankan dirinya karena ia tahu bahwa banyak pemuda-pemuda kafir Quraisy telah berkeliling ke rumahnya Rasulullah untuk siap membunuh Rasulullah. Sementara Rasulullah bersama dengan Abu Bakar pergi secara diam-diam menuju ke sebuah gua disebut Gua Thur. Maka Ali bin Abi Thalib pun pada akhirnya keluar dari rumah dan orang-orang kafir Quraisy terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa orang yang ingin dibunuhnya ternyata bukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah pengorbanan dari Ali bin Abi Thalib agar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selamat, teman-teman sekalian. Maka Rasul bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq berada di Gua Thur. Apa kata Abu Bakar? Ya Rasul, biarkan aku dulu yang masuk ke dalam gua. Kalau terjadi apa-apa, aku mati. Yang sedih adalah keluargaku saja, istri dan anak-anakku. Tapi kalau dalam gua terjadi apa-apa dan engkau mati, yang menangis adalah umat Islam, wahai Rasulullah. Bagaimana berkorbannya Abu Bakar As-Siddiq, teman-teman sekalian, agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap selamat dalam keadaan baik-baik saja. Mereka pun berada di dalam Gua Thur selama 3 hari dan Abu Bakar sangat ketakutan ketika orang-orang kafir Quraisy sudah mendekat ke Gua Thur. Maka apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan bersedih, wahai Abu Bakar. Allah bersama dengan kita. Maka teman-teman sekalian, akhirnya Rasulullah dan Abu Bakar pun menuju ke Quba dan akhirnya menuju ke Yathrib Madinah. Disinilah peradaban Islam akan mulai dibangun. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendirikan masjid sebagai tempat persatuan umat Islam untuk membangun sebuah kekuatan bagi umat Islam. Terjadilah perang demi perang. Perang bukan berarti umat Islam menyerang, tidak. Perang dimaknai sebagai sarana untuk mempertahankan diri dan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Terjadi sebuah perang yang disebut dengan Perang Badar, teman-teman sekalian, di tahun 2 Hijriah. Pada saat itu umat muslim hanya berjumlah sekitar 313 sampai 314 orang melawan orang-orang kafir Quraisy berjumlah 1000 orang dengan perlengkapan perang yang sangat lengkap. Maka pada malam hari itu, Qiyamul Lail, Rasulullah SAW berdoa kepada Allah dengan tangisan yang sangat dahsyat dengan mengatakan, Ya Allah, kalau engkau tidak bantu umat Islam besok ya Allah, maka tidak ada lagi orang-orang yang akan menyembahmu, wahai Allah. Rasulullah SAW betul-betul meminta pertolongan dari Allah agar Allah memenangkan umat Islam pada Perang Badar. Maka keesokan harinya Perang Badar dilaksanakan dan Allah menurunkan ribuan malaikat untuk membantu umat Islam, dan perang tersebut dimenangi oleh umat Islam. Tahun berikutnya di tahun 3 Hijriah terjadilah sebuah perang yang disebut Perang Uhud, teman-teman sekalian. Pada saat itu ada jumlah umat muslim 1000 orang dan umat kafir Quraisy, orang kafir Quraisy berjumlah 3000 orang. Di tengah perjalanan ada orang yang munafik, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, yang memprovokasi umat Islam untuk tidak ikut berperang. Maka 300 orang tidak jadi berperang membela agama Allah. Mereka terprovokasi oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. 700 orang saja yang berperang. Rasul berkata, apapun yang terjadi, ada sebagian yang akan saya tempatkan di bukit pemanah,
Jangan pernah turun dari bukit pemanah. Umat Islam menang, umat Islam kalah. Wahai kalian, tugas kalian adalah hanya berdiri, berada di atas bukit pemanah, jangan turun. Maka perang berkecamuk teman-teman sekalian. Maka para tentara di bukit pemanah ini ketika menyangka umat Islam sudah menang dalam perang tersebut, mereka turun dan kemudian orang kafir Quraisy menyerang mereka dari belakang. Perang Uhud adalah perang yang sangat menyedihkan teman-teman sekalian. Pada saat itu ada jumlah sekitar 70 syuhada Uhud yang mati syahid dalam keadaan mengerikan. Tubuh mereka tercabik-cabik, tubuh mereka terpotong-potong dalam keadaan jasad yang tidak baik. Paman Nabi Hamzah bin Abdul Muthalib pada saat itu dadanya terbelah dan jantungnya dimakan oleh seorang wanita kafir bernama Hindun. Dan Rasulullah SAW sangat bersedih melihat banyak sekali para sahabat yang meninggal mati syahid dalam keadaan tidak baik jasadnya. Apa yang mereka lakukan sesungguhnya teman-teman sekalian? Sesungguhnya mereka melakukan itu agar Islam tersebar dan agar Islam itu sampai kepada kita di hari ini. Perang berikutnya pun terjadi pada tahun 5 Hijriah. Kita mengenal dengan nama Perang Khandaq, Perang Azab, Perang Parit, di mana pada saat itu umat Islam hendak dikepung oleh musuh dan kemudian akhirnya umat Islam membuat parit di sekeliling kota Madinah untuk melindungi diri dan Allah menolong umat Islam pada saat Perang Khandaq. Di tahun 6 Hijriah teman-teman sekalian, Rasulullah SAW bermimpi bahwa ia menuju kembali ke kota Mekah. Sudah lama tidak pulang kampung, sudah lama berada di kota orang lain, di kota Madinah. Akhirnya beliau bersama sekitar 1000 orang berbondong-bondong menuju ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah di Ka'bah. Di tengah perjalanan ternyata beliau pada akhirnya mendengar kabar bahwa orang-orang kafir Quraisy akan mulai menyerang. Maka dikirimlah utusan-utusan dari umat Islam untuk berdialog kepada orang-orang kafir Quraisy. Kemudian sampai akhirnya dibuat sebuah perjanjian yang kemudian kita kenal dengan perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah berisi Islam dan orang-orang kafir Quraisy sepakat tidak akan perang selama 10 tahun. Terjadi gencatan senjata, tidak boleh perang sama sekali. Orang-orang Islam yang apabila datang ke kota Mekah di perjanjian Hudaybiyah, orang-orang kafir Quraisy tidak akan mengembalikan. Tapi orang-orang kafir Quraisy atau orang-orang dari Mekah yang menuju ke Madinah, orang-orang kafir Quraisy minta harus dikembalikan ke kota Mekah. Terkesan tidak adil perjanjian Hudaybiyah, tapi ternyata perjanjian tersebut mengandung manfaat yang banyak teman-teman sekalian. Karena dalam masa gencatan senjata selama 10 tahun, Rasulullah mampu untuk menyebarkan dakwahnya, mengirim surat kepada para raja di negara-negara lain untuk memasuki agama Allah Subhanahu wa taala. Namun yang terjadi adalah orang-orang kafir Quraisy dan sekutunya kemudian berkhianat akan perjanjian itu. Maka mulailah terjadi peristiwa yang disebut dengan peristiwa Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah di tahun 8 Hijriah. Setelah sebelumnya terjadi perang yang disebut dengan Perang Khaybar, di mana Rasulullah SAW diracuni oleh seorang wanita Yahudi. 8 Hijriah, Rasulullah SAW dan umat Islam sudah semakin kuat di kota Madinah. 10.000 pasukan umat Islam sudah kuat dengan keimanan yang kokoh untuk menyebarkan agama Islam, mengajak orang lain kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah kuat dan kokoh untuk kembali pulang ke kampung halamannya untuk menyebarkan agama ini. Maka berbondong-bondong menuju ke kota Mekah. Dan sampai di kota Mekah, apa yang Rasulullah SAW lakukan? Beliau menuju ke Ka'bah dan menghancurkan seluruh berhala-berhala yang ada di situ. Maka Rasul mengatakan, siapa kalian yang berlindung di rumahnya Abu Sufyan, pemimpin orang kafir yang telah masuk Islam, kalian selamat. Siapa yang berlindung di rumah kalian, kalian selamat. Siapa yang berlindung di Ka'bah atau di masjid, kalian pun akan selamat. Pada hari ini, Allah telah memaafkan, mengampuni kalian semua dan kalian semua bebas. Lihat bagaimana Islam mengajarkan umatnya teman-teman sekalian. Dalam sebuah penaklukan, pembebasan, sebuah tempat, Rasulullah memaafkan orang-orang tersebut. Sehingga membuat orang berbondong-bondong menuju kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul pun menuju ke makamnya Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Ketika teman-teman lainnya, sahabat lainnya pulang ke rumahnya masing-masing, beliau menuju ke makam istri tercintanya Siti Khadijah dan mengatakan, wahai Khadijah, engkau benar. Dulu Khadijah pernah mengatakan, ya Rasul, kelak orang-orang ini akan berbondong-bondong memasuki agamamu, agama Islam ini, wahai Rasul.
Maka Rasul mengatakan, engkau benar ya Khadijah. Pada hari ini saksikanlah bahwa orang berbondong-bondong menuju kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Begitu teman-teman sekalian. Waktu terus berjalan dan sampailah di tahun 10 Hijriah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan haji perpisahan, haji wada, haji perpisahan. Beliau berpesan kepada seluruh sahabat-sahabatnya, kalau engkau tidak ingin tersesat, maka berpegang teguh kepada dua hal, Quran dan Sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah selesai berhaji, beliau kemudian berziarah ke syuhada Uhud dan juga ke pemakaman Baqi, seolah-olah itu adalah ziarah terakhirnya. Pulang ke rumah dalam keadaan demam dan berkata kepada istrinya Aisyah, aku sakit wahai Aisyah. Rasulullah sadar agaknya sisa-sisa racun pada saat berada di sebuah tempat bernama Khaybar itu mulai terasa dalam dirinya. Maka disitulah teman-teman sekalian kita mulai mengetahui kisah bagaimana detik-detik wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul dalam keadaan yang demam tinggi dan lemah berada di rumah Siti Aisyah. Beliau meminta kepada dua orang sahabatnya untuk dipapah, untuk dibawa menuju kepada jemaah, menuju kepada para sahabatnya. Maka beliau mengatakan dengan lemah di hadapan para sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, siapa yang pernah aku sakiti, maka kalian bisa melakukan pembalasan pada hari ini. Kalian bisa melakukan apapun pada hari ini agar nanti ketika berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala aku tidak punya apa-apa lagi yang menjadi pemberatku karena dosa yang pernah aku lakukan. Maka ada seorang yang mengatakan, saya ya Rasulullah, engkau pernah menyakiti saya ya Rasulullah. Seluruh sahabat terkejut teman-teman sekalian. Laki-laki itu bernama Ukasya. Ukasya, apa-apaan kau? Rasul dalam keadaan lemah demam seperti ini, kau mengatakan hal yang demikian. Ukasya mengatakan, aku menuntut balas kepadamu ya Rasulullah. Dulu engkau pernah tidak sengaja mencambukku ya Rasulullah. Engkau hendak cambuk atau engkau hendak memukul untamu untuk berjalan, tapi kemudian cambuk itu terkena kepadaku dan itu sakit ya Rasulullah. Maka aku ingin melakukan balas kepadamu ya Rasulullah. Begitu kata Ukasya. Dan semua orang sahabat tentu saja merasa sangat bersedih. Ukasya, lakukan saja kepada kami. Teman-teman sekalian, para sahabat tentu saja tidak rela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disakiti. Namun apa kata Rasulullah? Balas ya Ukasya, balas ya Ukasya. Maka Ukasya pun telah memegang sebuah cambuk, teman-teman sekalian bersiap-siap untuk mencambuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh sahabat menangis pada saat itu. Kenapa ada orang yang setega ini sehingga melakukan hal tersebut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Para sahabat tidak rela teman-teman sekalian. Lalu Ukasya pun mengambil cambuknya dan bersiap-siap untuk mencambuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Ukasya sudah berhadapan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk siap dicambuk dan seluruh sahabat telah menangis, tidak menyangka Ukasya berani berbuat seperti itu. Ukasya langsung melempar cambuknya dan kemudian memeluk tubuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana mungkin aku tega untuk mencambukmu ya Rasulullah? Aku hanya ingin memelukmu ya Rasulullah. Aku hanya ingin kulitku bersentuhan denganmu ya Rasulullah. Wahai kekasihku. Begitulah kata Ukasya teman-teman sekalian. Bukti cinta yang sangat luar biasa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian kembali sakit teman-teman sekalian, memberikan isyarat agar Abu Bakar yang menjadi pemimpin sholat untuk para sahabat-sahabat lainnya. Pernah pada suatu hari Rasulullah membuka tirai dan para sahabat merasa Rasulullah telah sembuh dan sudah siap untuk menjadi pemimpin sholat mereka, tapi mereka salah. Itu adalah hari di mana Rasulullah akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada hari itu Rasulullah berada di pangkuannya Siti Aisyah. Kemudian Rasulullah SAW didatangi oleh anaknya bernama Fatimah, membisikkan sesuatu, Fatimah menangis. Kemudian dibisikkan sesuatu lagi, Fatimah tertawa. Ternyata yang dibisikkan oleh Rasulullah kepada Fatimah adalah, sebentar lagi aku akan kembali kepada Allah. Itu yang membuat Fatimah menangis. Dan Rasulullah kembali mengatakan, tapi setelah itu yang paling cepat menyusul keadaan engkau wahai Fatimah, dan Fatimah pun tertawa. Rasulullah memberikan pesan kepada para sahabatnya pada saat itu, jangan tinggalkan sholat. Jangan tinggalkan sholat dan peduli kepada orang-orang yang berada di bawahmu. Jangan tinggalkan sholat dan peduli kepada orang-orang yang berada di bawah tanggunganmu. Begitu kata Rasulullah SAW. Dan di detik-detik wafatnya Rasulullah merasakan sakratul maut yang sangat sakit.
Beliau mengatakan, wahai malaikat, andai aku tahu rasa sakit sakaratul maut sesakit ini, maka aku minta kepada Allah agar rasa sakit sakaratul umatku semuanya ditimpakan untukku saja. Begitu kata Rasulullah SAW. Begitulah detik demi detik, detik demi detik, dan Rasulullah mengangkat tangannya ke atas dan Rasulullah mengatakan, ila rafiqil a'la, menuju kepada Allah yang maha tinggi, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika tangannya sudah diletakkan ke atas, maka tangan itu pun melemah dan Rasulullah SAW wafat, pergi untuk selama-lamanya. Pada saat itu semua orang berduka. Umar bin Khattab yang mengetahui hal itu kemudian tidak percaya dan mengatakan, siapapun kalian yang mengatakan Rasulullah mati, akan aku penggal kepala kalian. Begitu kata Umar. Siapapun yang mengatakan Rasulullah SAW wafat, aku potong kepala kalian, aku bunuh kalian. Begitu kata Umar. Umar tidak terima Rasulullah SAW wafat, teman-teman sekalian. Terlalu bersedih hatinya. Umar mengatakan Rasulullah yang seperti Nabi Musa yang bertemu sebentar dengan Allah lalu kembali lagi kepada umatnya. Umar tidak percaya, tidak menerima keadaan itu. Sampai Abu Bakar datang menepuk pundak Umar dan mengatakan, Umar, Rasulullah SAW hanyalah manusia biasa. Rasul hidup dan Rasul mati. Namun kalau engkau menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasul tidak mati untuk selama-lamanya. Kalau engkau menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah kekal selama-lamanya. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang untuk menemui Rasulullah SAW. Kemudian mengecup kening Rasulullah SAW dan mengatakan, ya Rasul, engkau wangi pada saat hidupmu dan engkau wangi pada saat matimu. Semua orang berduka pada saat wafatnya Rasulullah SAW, teman-teman sekalian. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu tak sanggup lagi untuk mengumandangkan adzan. Bilal memilih untuk tidak lagi berada di Madinah. Bilal tidak sanggup ketika adzan menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Bilal pergi menjauh dari kota Madinah. Beliau tidak ingin berada di kota Madinah karena setiap sudut kotanya mengingatkan kepada Rasulullah SAW. Bilal tinggal di tempat yang lain sampai suatu ketika Bilal bermimpi didatangi oleh Rasulullah. Rasul katakan, Bilal, engkau tidak rindu kepadaku, Bilal, engkau tidak pernah berziarah kepadaku, tidak pernah bertemu denganku, wahai Bilal. Apa yang dilakukan oleh Bilal? Bilal kemudian pun menangis terseduh-seduh dan kemudian Bilal pun memacu untanya dengan sangat cepat untuk bisa datang ke Madinah kembali, ingin berziarah langsung ke makam Rasulullah SAW. Maka Bilal dalam perjalanannya menangis terus-menerus akan kerinduannya kepada Rasulullah SAW sampai akhirnya tiba di kota Madinah. Ia terus-menerus menangis, teman-teman sekalian. Setiap sudut kotanya mengingatkan dirinya ketika bersama dengan Rasulullah SAW. Sampai di depan makam Rasulullah SAW, Bilal mengatakan, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah. Rindu saya kepadamu ya Rasulullah, rindu saya kepadamu ya Rasulullah. Begitu kata Bilal, teman-teman sekalian. Para sahabat meminta Bilal untuk kembali memandangkan adzan, namun Bilal mengatakan, saya tidak bisa. Ketika memandangkan adzan ada nama Nabi Muhammad di situ, saya tidak bisa. Begitu kata Bilal. Lalu Abu Bakar dan para sahabat lainnya, juga cucu-cucu Rasulullah mengatakan, tolong Bilal, kami semua rindu dengan suara adzanmu. Maka pada hari itu Bilal pun berusaha untuk menguatkan dirinya untuk bisa memandangkan adzan, teman-teman sekalian. Maka beliau pun memandangkan adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pada saat beliau mengumandangkan adzan, seluruh orang di Madinah gempar. Mereka mengatakan, itu suara Bilal. Apakah Rasulullah SAW hidup kembali? Itu suara Bilal. Apakah Rasulullah SAW ada kembali? Berbondong-bondong mereka menuju ke masjid untuk menyaksikan apakah betul Rasulullah SAW ada di hadapan mereka. Apakah betul Rasulullah SAW kembali ada, kembali hidup? Namun mereka tahu bahwa itu hanyalah suara Bilal saja. Suara Bilal mengingatkan mereka akan Rasulullah SAW. Bilal kembali memandangkan adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Pada saat perkataan Muhammad, teman-teman sekalian, Bilal tidak bisa mengucapkannya. Terlalu rindu dan terlalu sedih ia dengan Nabi Muhammad SAW hingga Bilal jatuh pingsan. Begitulah kisah cinta orang-orang yang sangat mencintai Rasulullah SAW. Teman-teman sekalian, tidakkah engkau tahu bahwa Rasulullah SAW kelak akan bertemu dengan kita nanti? Rasulullah menunggu kita di telaga Kautsar pada saat kita berada di padang mahsyar. Engkau dalam keadaan telanjang, engkau haus, engkau kepanasan karena matahari diletakkan di atas kepalamu, teman-teman sekalian. Siapa yang bisa memberikan minum kepadamu, yang menyelamatkanmu adalah Rasulullah SAW.
Engkau datang ke nabi-nabi yang lain, beliau sibuk dengan dosanya sendiri-sendiri. Beliau sibuk menyelamatkan dirinya sendiri. Engkau tidak bisa meminta tolong kepada yang lain. Siapa yang bisa memberikan syafaat kepadamu, teman-teman sekalian? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul menunggu umatnya dan memberikan minum kepada umatnya yang pada saat itu sedang susah di padang mahsyar. Dan Rasul berharap agar kita bisa memasuki agama Allah Subhanahu wa taala secara kafah, secara menyeluruh. Rasul ingin kita masuk syurga bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman ketahuilah, pada saat Rasulullah masih hidup, Rasul pernah berkata kepada para sahabatnya, aku rindu dengan saudara-saudaraku. Siapa yang kau maksud ya Rasulullah? Kami ini adalah saudara-saudaramu. Rasul katakan tidak. Aku rindu kepada saudara-saudaraku, orang-orang yang beriman kepadaku, padahal mereka tidak pernah melihatku. Siapa itu teman-teman sekalian? Kalian semua, saya, kita semua yang mengaku umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul rindu kepada umatnya, kepada saudaranya yang beriman kepada Rasul, padahal tidak pernah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul merindukan kita teman-teman sekalian. Maka pertanyaan saya sekarang adalah, apa yang akan kau lakukan ketika Rasulullah sekarang berdiri di hadapanmu? Apa yang akan kau katakan kepadanya? Apa kau akan mengatakan, ya Rasul, aku mengikutimu ya Rasul, sebagaimana sahabat mengikutimu ya Rasul? Ya Rasul, aku terus bersalawat atasmu ya Rasul, sebagai wujud cintaku kepadamu ya Rasul. Apa kau mengatakan, aku sibuk dengan dunia ya Rasul, aku lupa dengan wasiat terakhirmu untuk berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah ya Rasul? Apa yang akan kau katakan teman-teman sekalian? Apa yang akan kau katakan di hadapan Rasul? Apakah kau akan mengatakan umat Islam bersatu ya Rasul? Kami kuat ya Rasul. Apa kau akan mengatakan umat Islam berpecah belah ya Rasulullah? Kami semakin lemah ya Rasulullah. Perjuangan dakwah Rasulullah dan para sahabatnya berat teman-teman sekalian untuk Islam sampai pada kita. Maka tugas kita adalah meneruskan perjuangan Rasul dan para sahabatnya. Apapun profesimu, apapun profesimu, teruskan perjuangan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa dakwah? Menyebarkan kebaikan, mengajak orang kepada kebaikan, mengajak orang kepada jalan Allah. Tugas kita semua. Tugas kita semua teman-teman sekalian. Sampai nanti ada hari di mana kita kembali kepada Allah. Kita kembali kepada Allah. Yaumul Hisab. Pada saat kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, semua akan bersaksi. Semua anggota tubuh bersaksi, bumi ini bersaksi. Semua yang lain bersaksi akan apa yang kita lakukan. Maka ingatlah pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah wafat di usia 63 tahun teman-teman sekalian. Dia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak berumur panjang, umur kita pendek. Apa yang akan kau lakukan teman-teman sekalian? Apa yang akan kau lakukan? Maka pada saat Allah memberikan kehidupan kepada kita, mudah-mudahan kita bisa menjalankan wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa wasiatnya? Berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah. Quran, hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Kapan terakhir kau pegang Quranmu? Kapan terakhir kau baca Quranmu? Kapan terakhir kau hafal Quranmu? Atau kapan terakhir kau pegang handphonemu? Kapan terakhir kau baca sosial mediamu? Kapan terakhir kau baca Instagrammu? Al-Quran adalah sesuatu yang sangat pencemburu teman-teman sekalian.